Behind every vehicle that moves across Indonesian roads lies a network of innovation, precision, and quality built by PT Astra Auto Parts. Nah, sebagai perusahaan komponen otomotif terintegrasi dan juga terbesar di Indonesia, PT Astra Auto Parts ini telah menjadi bagian penting dari ekosistem otomotif nasional yang mendukung berbagai merek global dan juga pasar domestik sendiri, yakni melalui kualitas dan juga keandalan dari produknya. Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode AUTO, Astra Auto Parts ini merupakan anak perusahaan dari Astra International yang memproduksi komponen otomotif untuk pasar domestik maupun ekspor dengan kapitalisasi pasar sebesar 11,13 triliun rupiah dan likuiditas harian mencapai sekitar 4 hingga 5 miliar rupiah. Itu berasal dari rata-rata penjualan 2 juta saham per hari. Nah, kemudian kepemilikan sahamnya sebagai perusahaan go public itu didominasi oleh PT Astra International Tbk sebesar 80%, sementara sisanya itu memegang 20% itu dipegang oleh masyarakat atau publik. Nah, saat ini harga saham auto itu berkisar di angka 2.310 dan target price kami itu adalah 2.950. Itu memberikan potensi upside sekitar 27%, sehingga rekomendasi dari kami adalah untuk membeli saham tersebut. Bisnis atau sumber pendapatan dari Astra Auto Parts ini terdiri dari 3 segmen utama, yakni yang pertama adalah OEM atau Original Equipment Manufacturer yang memproduksi komponen untuk merek besar seperti Toyota, Honda, Yamaha, dan lain-lainnya yang kita tahu, yang memberikan pendapatan yang stabil melalui kontrak yang berjangka panjang. Nah, kemudian yang kedua adalah aftermarket yang menjual suku cadang pengganti ke pasar retail melalui jaringan Shop Drive, Shop and Bike, atau dari website dari Astra Auto Parts sendiri yakni Astra Auto Shop. Ketiga adalah Ventures and Associates, yaitu kerjasama dengan perusahaan global seperti GS Yuasa, Kayaba, dan juga Akebono yang memperluas diversifikasi bisnis dan juga pendapatan. Industri otomotif Indonesia di tahun 2024 ini sempat menghadapi yang namanya perlambatan dengan penurunan penjualan kendaraan sebesar 13,9% per tahunnya. Namun permintaan dari suku cadang ini tetap stabil. Selain itu ada juga faktor makro seperti suku bunga, nilai tukar, dan insentif kendaraan listrik yang memberikan dinamika baru bagi industri otomotif. Auto ini merupakan salah satu pionir dalam mendukung electrification era dengan mengembangkan lebih dari 160 komponen untuk kendaraan listrik serta infrastruktur pengisian daya Astra Auto Power. Nah, dengan demikian, dari informasi ini Auto ini tidak hanya berperan sebagai produsen tetapi juga sebagai key enabler in a green mobility ecosystem. Jika dibandingkan dengan pesaingnya seperti Selamat Sempurna, SMSM, dan juga Gajah Tunggal, GJTL, Astra Auto Parts Auto ini sebenarnya lebih murah secara valuasi. Itu artinya bisa disebut dengan undervalued. Nah, meskipun harganya lebih rendah, Auto ini tetap menghasilkan keuntungan yang baik dengan tingkat pengembalian modalnya itu atau return on equity ROE-nya sebesar 13% yang menunjukkan bisnisnya masih efisien dan juga produktif. Nah, Auto ini juga unggul karena punya banyak jenis produk juga. Selain itu juga didukung oleh grup Astra sebagai induk perusahaannya dan punya jaringan pelanggan yang cukup luas, baik dari pabrikan kendaraan yaitu OEM tadi maupun penjualan suku cadang retail atau aftermarket. Berdasarkan analisis Porters 5 Forces, ini menunjukkan bahwa industri komponen otomotif memiliki rivalitas kompetitif yang cukup tinggi. Tapi seperti yang kita tahu bahwa untuk masuk menjadi perusahaan otomotif itu cukup sulit karena adanya kebutuhan modal dan juga kepercayaan merek. Kemudian, dari kekuatan pemasok untuk PT Astra Auto Parts ini berada di tingkat sedang karena ketergantungan pada beberapa bahan baku impor seperti baja dan juga karet. Nah, lalu untuk kekuatan pembeli ini tergolong tinggi. Dari faktor tersebut ada risiko ketergantikannya produk, yakni di tingkat sedang karena adanya suku cadang generik murah yang dijual banyak di pasaran. Dalam hal distribusi, Astra Auto Parts ini memiliki jaringan yang sangat luas, yakni sebanyak 27 kantor penjualan di daerah Jawa, Bali, Manado, dan juga Gorontalo, disertai 46 dealer utama di luar Jawa Bali, melayani lebih dari 15.000 toko retail. Auto ini juga mengekspor produknya lebih dari 50 negara di Asia, kemudian juga Afrika, Amerika, Eropa, dan juga Timur Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan, saya Fauzan Animidin. Di sini saya akan menjelaskan terkait financial analysis terkait dengan perusahaan Astra Auto Parts dengan kode AUTO. Jadi, untuk liquidity ratio, di sini bisa dilihat untuk current ratio-nya itu di atas satu yang menunjukkan bahwa perusahaan Astra Auto Parts mampu membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset aset lancar yang dimiliki. Kemudian untuk cash rasionya untuk yang 2024 di sini tertulis 81% yang menunjukkan bahwa dengan cash yang dimiliki PT Astra Auto Parts Tbk mampu membayar 81,81% utang jangka pendeknya.
Kemudian yang selanjutnya yaitu ada solvability ratio. Ini bisa dilihat di tahun 2000 ini. Jadi untuk DAR dan DER ya, R atau debt asset ratio yang rendah menunjukkan bahwa sedikit aset perusahaan yang dibiayai oleh utang, sehingga menunjukkan tingkat ketergantungan perusahaan pada pinjam. Kemudian untuk DER atau Debt Equity Ratio menunjukkan perbandingan antara total utang dan modal sendiri, di mana nilai yang tinggi menandakan resiko keuangan yang lebih besar karena ketergantungan pada utang, sedangkan nilai yang lebih rendah menandakan resiko keuangan yang lebih kecil karena eh, lebih tidak ketergantungan pada utang. Ya bisa dilihat di sini nilai solvability-nya terlihat cukup baik karena masih di bawah satu dari DAR dan juga dari DER-nya. Yang kemudian ada profit margin. Di sini bisa dilihat untuk profit margin pada tahun 2020, profit marginnya itu sebesar 13,3% dengan net profit marginnya minus. Kemudian seiring berjalannya tahun, perusahaan semakin efisien dalam proses produksi sehingga gross product marginnya naik dan kemudian eh, net profit marginnya juga naik yang mencerminkan keberhasilan manajemen dalam memulihkan profitabilitas dan menekan beban usaha. Yang kemudian di sini ada ROA atau Return of Asset yang tinggi yang menunjukkan bahwa perusahaan efektif memanfaatkan seluruh asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Bisa dilihat di sini sekitar 10%. Cukup kecil, Kak. Jadi ini bisa menjadi catatan untuk perusahaan untuk meningkatkan lagi efektivitas dalam menggunakan asetnya. Kemudian untuk ROE atau Return on Equity menunjukkan tingkat pengembalian atas modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Dapat dilihat di sini ROE tahun 2024 yaitu 14% yang menandakan perusahaan mampu memberikan keuntungan yang lebih besar dari modal yang dimiliki. Kemudian ada valuation. Di sini ada PI itu price per earning yang mana semakin rendah nilai PI maka semakin cepat juga terus investor itu balik modal. Jadi bisa dilihat di sini untuk PT Astra Auto Parts Tbk untuk PI-nya ini di 2024 sangat-sangat kecil, yaitu di 5,45 di mana normalnya itu 10 sampai 15 kali. Yang mana ini menandakan bahwa perusahaan ini undervalue dan sangat recommended untuk dibeli. Kemudian yang selanjutnya ada PBV dan earning yield-nya. Di sini BBV berarti harga dibandingkan dengan book value-nya. Di sini bisa dilihat eh, rata-rata harga saham PT Astra Auto Parts Tbk di bawah harga bukunya, yang berarti saham ini undervalue. Kemudian untuk earning yield juga menunjukkan bahwa seberapa banyak hasil yang bisa didapat dari saham tersebut. Bisa dilihat di sini untuk earning yield antara dividen dengan harganya sampai 18,3% yang menunjukkan bahwa saham-saham saham ini sangat-sangat recommended untuk dibeli. Jadi, untuk kesimpulan dari laporan ini, kami merekomendasikan untuk mengambil langkah baik saham auto karena saham ini undervalue terhadap fundamentalnya dengan raca kuat, dividen tinggi, dan valuasi ekstrem rendah. Auto menawarkan upside potensial 80-100% menuju harga wajar 4.200 per saham berdasarkan price per earning 10 sampai 11 kali. Risikonya ada pada ketergantungan pada grup Astra, tapi bisa menjadi keunggulan di bagian stabilitasnya. Risiko utamanya juga adalah ketika terjadi perlambatan di industri otomotif, kenaikan bahan baku, atau perubahan kebijakan grup Astra. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.